Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang berbahagia, saya mengucapkan Aidun Mubarak. Selamat Hari Raya Aidil Fitri. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga Ramadan yang telah kita lalui berbekas dengan baik, memberikan nuansa positif dalam kehidupan kita, cara kita memandang kehidupan dan cara kita mengisi kehidupan yang merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita umat manusia, khususnya umat Islam. Dan semoga juga Allah jadikan kita termasuk di antara orang-orang yang bertakwa yang menjadi tujuan terpenting dari diperintahkannya ibadah saum atau puasa tersebut, la'allakum tattaqun. Adik-adik sekalian, melanjutkan materi kita yang sempat terhenti, maka kita sekarang telah masuk kepada episode Asasul Hukmi fil Islam, dasar hukum dalam Islam. Ada beberapa poin penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, adik-adik sekalian, adalah as-siyadatu li hukmillahi ta'ala wa syariatihi. Kedaulatan berada pada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita fahami bahwa dalam Islam seorang pemimpin, seorang qadhi, seorang hakim, ya, bukanlah pembuat hukum, tapi mereka adalah pelaksana hukum. Saya ulangi, bahwa yang berhak menentukan hukum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara Daulah Islamiyah, pemerintahan Islam yang di sana ada khalifah atau amir, atau dalam konteks kekinian kita sebut umpamanya seperti presiden atau kaisar, ya, apalagi perdana menteri, itu bukan pembuat hukum. Sang hakim pun juga bukan pembuat hukum. Pembuat hukum yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu Allah yang buat. Nah, pemerintah Daulah Islamiyah, qadhi, hakim, dan seterusnya adalah pelaksana terhadap hukum yang Allah turunkan tadi. Itu dasar hukumnya, dasar fikirannya, bahwa yang membuat hukum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara Daulah Islamiyah adalah yang menerapkan hukum itu. Presiden, khalifah, kaisar, amir, atau perdana menteri adalah pelaksana dari hukum itu, bukan pembuat. Nah, itu yang perlu kita pahami. Adapun aturan-aturan yang tidak disebutkan di dalam nas, ya, adalah merupakan fara' atau cabang yang kita bisa ambil dari hukum usul yang menjadi dasar yang telah disebutkan di dalam teks-teks Al-Quran. Disinilah peran dari seorang pemerintah, dari seorang pemimpin, dari seorang qadhi untuk menemukan kesamaan antara hal-hal yang bersifat furu', bersifat cabang, tidak bersifat asal, dengan hal-hal yang bersifat usul atau bersifat asal. Maka perlu di sini kemampuan orang yang berijtihad, kemampuan dari ahli ilmu yang menemukan korelasi kesamaan antara hal-hal yang baru dengan hal-hal yang asal untuk dilihat kesamaannya dan ditarik hukum yang sesuai dengan kasus baru yang dihadapi. Jadi
Di dalam Islam juga ada yang disebut dengan ijtihad yang Allah eh, berikan itu kepada ahli ilmu dan salah satunya juga kepada para pemimpin. Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan para pemimpin kalian. Karena perlu kita pahami ada hal-hal yang stagnan, yang tetap seperti itu dari dulu sampai sekarang, ada juga hal-hal yang berubah. Nah, ketika hal-hal yang berubah inilah kemudian seorang ahli ilmu ya harus melakukan upaya menemukan hukum dari hal yang baru tadi dengan melihat hukum-hukum yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Ini masuk yang bagian mana gitu ya. Maka diperlukan ijtihad. Untuk menegaskan bahwa hukum atau pembuat hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan ada kewajiban untuk setiap manusia mematuhinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fahuwa faulaika humul kafirun." Ya. Siapa yang berhukum, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, ya, apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Siapa tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang yang fasik. Nah, adik-adik sekalian, eh, itu dasar pertama yang perlu kita pahami, yakni bahwa yang membuat hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sementara daulah Islamiyah berkewajiban untuk menerapkan hukum yang Allah turunkan, yang Allah tetapkan itu. Natijahnya atau kesimpulan yang bisa kita tarik dari sini bahwa meskipun terjadi pergantian pemerintah, maka hukum yang dijalankan tetap sama. Tidak berubah dia karena pemerintah baru bukan juga penentu hukum, tetapi sama dengan pemerintahan yang lama bahwa dia adalah munafir, orang yang menerapkan hukum yang Allah turunkan. Jadi siapapun presidennya, siapapun khalifahnya, siapapun amirnya, tetap aturan yang dijalankan sama. Nah, ini kita harus belajar ya dari nuzum Islam. Dan seperti di kasus di Indonesia itu arahnya menjadi kacau, ya, menjadi tidak jelas. Setiap menteri membuat kebijakan sendiri tanpa mempertimbangkan dengan baik kebijakan-kebijakan sebelumnya. Kenapa? Karena kebijakan yang diambil memang mengikuti hasrat pemimpin sebelumnya. Nah, maka ketika ada pemimpin yang baru, dia punya hasrat juga, dia tidak jelas. Contoh bagaimana perubahan itu terjadi di dunia pendidikan. Meskinya dunia pendidikan kita jelas, ya, jelas arahnya. Kalau kita lihat ada kurikulum apa namanya ya, kurikulum ini, kurikulum itu, ganti menteri, ganti kurikulum, terakhir ada kurikulum merdeka, nanti ada kurikulum apa lagi. Ya, kalau tujuan pendidikan itu jelas menemukan titik yang ingin dicapai, maka semua kebijakan itu akan mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Karena tidak jelasnya arah dari pendidikan itu, maka kurikulum berganti terus ya. Siapa menterinya ganti. Nah, itu kita rasakan ya. Jadi yang pertama tetapnya aturan walau berganti pemimpin.
Yang kedua, bahwa ketika disadari bahwa hukum itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka hukum itu akan dihormati. Ya, hukum itu akan dihormati. Karena yang membuat hukum adalah yang menciptakan manusia itu sendiri, dan dia yang paling faham terhadap apa yang dibutuhkan oleh manusia. Berikutnya, poin yang kedua yang perlu digarisbawahi adalah as-sultatu lil ummah. Umat diberikan kekuasaan untuk melaksanakan hukum yang telah Allah turunkan itu. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan hadis, banyak sekali kita temukan perintah-perintah untuk menjalankan hukum itu. Salah satunya umpama dalam surah An-Nur tentang orang yang mencuri. Apa kata Al-Quran? As-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, hendaklah kalian potong tangan mereka. Nah, siapa yang memotong? Nah, tentu dalam hal ini adalah pemerintah yang sudah sah, ya, yang sudah sah, dalam hal ini qadhi, ya, hakim, untuk melaksanakan perintah potong tangan itu. Jadi dalam hal ini manusia menjadi pelaksana hukum yang Allah tetapkan. Ada juga ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melakukan qisas terhadap orang-orang yang membunuh. Nah, siapa yang diperintah? Kaum mukminin. Dalam hal ini perwakilannya adalah ya seperti tadi, hakim yang telah ditunjuk di satu negeri. Oleh sebab itu, berpengaruh kepada dasar kita memilih, kita sebagai rakyat biasa dalam alam demokrasi punya hak untuk memilih. Nah, inilah dasar kita memilih, karena orang yang akan kita pilih adalah orang yang akan melaksanakan hukum Allah, maka kita memilih atas dasar itu. Kita memilih orang yang menurut pemahaman kita, menurut apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semampu kita mengenal mereka, maka kita pilih siapa orang yang besar kemungkinannya dapat melaksanakan tugas mulia ini. Jadi bukan siapa yang membayar, siapa yang kampanyenya muluk-muluk, tetapi siapa yang kemungkinan besarnya bisa melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala ini. Tentu bukan sekedar memotong tangan pencuri atau melakukan kisos, banyak sekali aturan yang Allah turunkan, termasuk siapa nanti yang bisa memfasilitasi rakyatnya untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya ghirah untuk menghidupkan agama ini, untuk menjaga kewajiban-kewajiban ini, sunnah-sunnah Nabi, ya. Siapa yang punya cara yang baik untuk mengatasi masalah. Tentu pengetahuannya terhadap Al-Quran dan Sunnah harus lebih tinggi, harus lebih faham bagaimana dia menerapkannya. Kalau dia tidak faham, maka jangan salahkan pemimpin kita kalau di sana sini masalahnya tidak beres-beres. Ya. Orang korupsi di penjara. Kan korupsi itu disebut di dalam Al-Quran dengan kata sarik, pencuri. Pencuri hukumannya bukan di penjara. Pencuri hukumannya dipotong tangannya. Tapi ada juga yang berlebihan, ini zalim juga. Ketika seorang pencuri dipancung, dihukum mati. Ya, hukuman mati bukan hukuman untuk pencuri. Hukuman mati untuk orang yang membunuh. Ya, orang yang berzina
yang sudah memiliki pasangan, dirajam namanya. Kalau kita melanggar hukum itu, ya, baik kurang ataupun lebih, dia juga bersalah. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi karena umat yang terpilih nanti diberikan wewenang untuk melaksanakan hukum Allah, maka di negara yang memilih sendiri seperti Indonesia dengan demokrasinya, memilih sendiri pemimpinnya, kita kan pilpres, pilih presiden, pilih gubernur, pilih bupati, maka itu berpengaruh kepada dasar kita memilih, ya. Pilihlah orang-orang yang menurut keyakinan kita mampu menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak keseluruhannya, tetapi lebih dominan. Si A lebih paham tentang agama, si A track recordnya jujur, ya, amanah atas tugas yang diberikan, maka merekalah yang layak kita pilih dan pilihan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini gubernur mana yang paling bertakwa, bupati, calon bupati mana yang paling dekat dengan agama, paling paham dengan Al-Qur'an, paling paham dengan hukum. Jangan sampai ada orang yang tidak tahu apa-apa kita tunjuk, kemudian dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam tanda kutip eh, yang sebenarnya tidak bijak, jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, jauh dari petunjuk, jauh dari ilmu pengetahuan. Dia semaunya saja. Nah, kita yang memilih dia juga ikut berdosa karena pilihan kita tadi. Nah, jadi itu adik-adik ya. Yang ketiga, karena yang menjalankan hukum Allah ini adalah manusia, ya, adalah umat Islam, adalah apa namanya, daulah Islamiyah, maka menuntut kita untuk memilih seorang hakim. Ya, jadi satu negara itu tetap saja wajib ada seorang hakim, seorang penentu, ya, untuk menyelesaikan permasalahan. Dan secara historis pemilihan hakim ini di masa para pendahulu kita, para ulama, adalah hal yang sangat dihindari oleh mereka. Mereka berusaha untuk tidak jadi hakim. Kenapa? Karena ketakwaan yang begitu tinggi dalam hati mereka. Mereka takut kalau tidak bisa menjalankan amanah itu. Ya, berbeda dengan sekarang, orang berebut untuk mendapatkan jabatan, termasuk jabatan hakim. Padahal jabatan itu adalah jabatan yang paling ditakuti oleh para ulama terdahulu. Tapi khalifah wajib menunjuk seorang hakim, ya, seorang hakim. Biasanya di masa pendahulu kita, kalau ada orang ditunjuk, dia selalu nunjuk orang lain kalau untuk jadi hakim. Si A lebih paham agama daripada saya. Kenapa? Karena mereka yakin betul bahwa seorang hakim itu satu kakinya di surga, satu kakinya di neraka. Kalau salah mereka menentukan hukum, bisa saja membawa mereka ke dalam api neraka, dan itu yang ditakutkan. Orang-orang seperti inilah seharusnya yang memang ditunjuk untuk itu adalah orang yang memiliki rasa takut yang begitu besar dalam jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan mendorong dia untuk berlaku jujur, menjalankan perintah agama, memutuskan keputusannya berdasarkan hukum yang Allah turunkan. Al-hakimul muslim innama huwa khalifatullahi fi tatbiqi syariati. Hakim yang muslim adalah khalifatullah, pengganti Allah Subhanahu wa taala di dalam menerapkan hukum-hukum dan syariatnya. Jadi itu adik-adik yang sekalian ya, ada 3 poin. Yang pertama, pembuat hukum itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penerapan hukum
dibebankan kepada umat, dalam hal ini perwakilannya. Yang ketiga, bahwa sebuah negeri wajib memiliki seorang hakim. Dan ini nanti akan meluas penjelasannya bagaimana cara memilih pemimpin, kapan pemimpin itu boleh dimakzulkan, jangan tiba-tiba melakukan kesalahan, ya, sedikit langsung makzulkan, ya, turunkan gitu. Enggak, tidak semudah itu, ya, tidak semudah itu. Sejarah telah mengajari kita ketidakbijaksanaan di dalam menyikapi kekurangan atau kesalahan pemimpin telah membawa umat Islam ke dalam satu polemik berpanjangan. eh, Bahkan dalam sejarah gelapnya umat Islam pernah kehilangan khalifah yang sangat saleh, Utsman bin Affan, karena dianggap beliau eh, nepotisme, kemudian sikap terhadap terhadap eh, sesuatu yang dianggap nepotisme tadi dilakukan dengan cara membunuh khalifahnya, dan terjadilah kekacauan umat Islam sepanjang masa, ya, karena kesalahan di dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Ya, kita juga tentu dengan sejarah itu wajib belajar bagaimana sebenarnya sikap terbaik terhadap pemimpin yang dianggap keliru oleh rakyatnya. Saya kira demikian sebagai pembuka dari eh, nuzum al-hukmi fil Islam ini. Jadi dasar hukum dalam Islam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.